Ya pertama ya banyak orang yang mungkin tidak bankable. Artinya dia mungkin meminjam terlalu sedikit ke bank dan prosedurnya panjang. Hmm. Sehingga dengan dia pergi ke peer to peer dan bisa hanya menggunakan aplikasi. Menghadirkan perbincangan interaktif di program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert yang hari ini saya nggak tahu beliau dress code-nya apa nih, agak sedikit samar-samar. Ini pakai apa nih hari ini Mas Ryan? Oh, kalau kita ini lelaki tepat janji loh, Mas Daryl. Oke. Kita bilang batiknya Ultraman, kita kasih batik Ultraman. Oh iya, warnanya orange ya. Aduh, saya nggak kepikiran loh warna itu identik dengan seorang Ultraman. Oke, Mas Ryan, thank you waktunya. Dan seperti itu kita nggak bisa berlama-lama di sesi pertama ini, nanti kita akan coba maksimalkan di sesi kedua, tapi pembahasan yang kami lakukan di hari ini masih berhubungan dengan sebuah, ya bisa dikatakan media khusus lah ya buat Anda yang mungkin butuh dana, yaitu P2P lending. Ini investasi dan juga membantu sama. Mas Ryan mungkin boleh kasih sedikit gambaran atau big picture, kenapa kita perlu membahas tentang masalah ini, Mas Ryan? Iya, peer-to-peer lending ini menjadi satu suatu platform atau suatu tempat ya yang bisa menjembatani dua kepentingan. Kepentingan pertama ya tadi Mas Daryl sudah sebutkan kepada smart listeners bahwa di platform ini memungkinkan orang meminjam uang. Dan di sisi lainnya adalah memungkinkan juga orang yang memiliki kelebihan dana itu bisa direct melakukan lending. Berarti artinya dia bisa meminjamkan dana kepada orang yang membutuhkan. Jadi sebenarnya bayangkan kalau misalnya ada marketplace, di mana marketplace itu adalah mempertemukan pembeli dan penjual. Di marketplace peer-to-peer lending ini adalah mempertemukan antara orang yang mau menjadi orang yang mau meminjam atau disebut sebagai borrower dengan orang yang mau menjadi seorang peminjam, yang meminjamkan yaitu adalah seorang lender. Jadi tempat ini kita sama seperti marketplace yang mana bisa beli barang, tapi kalau di sini bisa saling pinjam meminjam. Dan tentunya ada satu tawar-menawar yang secara tidak langsung sudah diberikan suatu standarisasi oleh pihak penengah, yaitu adalah platform kegiatan pinjam-minjam berbasis teknologi ini untuk mengkurasi sehingga orang-orang yang meminjam ini sudah cukup ada suatu indikasi yang bisa disebut cakap untuk mampu membayar. Kira-kira seperti itu sebenarnya. Baik. Ini gambaran singkatnya atau big picture-nya dari apa yang akan kita bahas selama 3 sesi ke depan. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Mas Randy awal-awal tadi, ada si peminjam, ada si pemberi dana. Otomatis kan ini kan ada dua buah ceruk yang bisa dimaksimalkan, dan kalau dua-duanya ini saling bersimbiosis mutualis dengan sangat sehat, otomatis membantu dari sisi perekonomian. Benar begitu apa bagaimana Mas Ryan? Ya, kalau kita melihat segala sesuatunya berjalan seperti yang direncanakan, sebenarnya akan menjadi sangat baik ya. Kenapa? Karena ada suatu terjadi yang namanya efisiensi. Coba kita bayangkan kalau kita sebenarnya, misalnya kita ambil satu contoh yang itu disebut dengan bank gitu ya. Bank itu kan sebenarnya kegiatannya juga sama, yaitu adalah menerima simpanan dan juga menyalurkan pinjaman. Di mana simpanan dan pinjaman inilah yang menjadi bisnisnya dari bank, mendapatkan suatu jarak ya. Misal saya simpan, oke, kamu terima ya, saya simpan ya, kamu itu 5% misalnya. Tapi kalau saya pinjamin ke orang lain adalah 10%. 10 dengan 5 dikurangin dapatnya 5. Nah, itu kan disebut dengan net interest margin. Nah, itulah bisnis bank. Nah, dengan eranya pada hari ini adalah keterbukaan informasi dan lain sebagainya, era internet dan lain sebagainya, maka muncullah sebuah platform online yang memungkinkan dua belah pihak ini mau secara langsung bertemu. Nah, yang jadi masalahnya itu ya memang pertama adalah semua orang ketika ditanyakan mau pinjam uang, betul mau pinjam. Tapi tidak semua orang ingin bayar pinjaman. Ini menjadi satu hal yang ini adalah tantangan gitu. Jadi ya kita harus tahu bahwa risiko pertama kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang ini karena tidak adanya, kita ini langsung bertemu ya. Kalau kita pergi ke bank kan kita tidak terlalu mau tahu mengenai gagal bayarnya orang yang dipinjamkan oleh bank. Betul. Bank yang melakukan segala daya dan upaya agar kita pokoknya tahu terima beres dibayar 5% per tahun. Nah, tapi dengan kita datang ke sini, kita benar-benar bertemu langsung, kita tanya, kamu mau pinjam uang? Mau, oke. Berapa bunganya? Sekian. Oke, deal, saya ketemu. Berarti kan
pihak tengah ini hanya mempertemukan kan. Nanti ketika terjadi sesuatu secara tidak langsung sebenarnya adalah tanggung jawab masing-masing. Betul. Meskipun kita bilang loh enggak loh Pak, kalau di Indonesia itu berdasarkan peraturan dan juga ada juga platform-platform yang mengasuransikan. Yes. Kalau dibilang asuransi 100% sebenarnya dari logikanya sudah aneh. Kenapa? Kalau asuransi 100%, semua orang tahu kalau dirinya diasuransikan, nggak ada yang mau bayar pinjaman. Coba logika deh. Misalnya saya bilang, ya nggak apa-apa lah, saya udah aman lah, sudah pasti saya diasuransikan kalau saya nggak bayar. Ya berarti semua orang tiba-tiba pertama kali tahu dia diasuransikan 100%, dia nggak akan mau bayar. Yes. Nah, jadi sebenarnya kita harus ada logika di belakangnya. Terserah bagaimana nanti Anda mau bilang bahwa oh ini tetap loh, ini secara aturannya diasuransi 100%. Oke, boleh, benar. Itu memang ada aturannya. Saya paham sekali dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77. Ya, karena saya juga punya peer-to-peer lending gitu ya. Jadi saya memahami konsep itu. Tapi pada akhirnya kita tidak bisa sebagai seorang lender berpikir bahwa ini no risk. Ada risk. Orang Anda secara notabene menerima reward, menerima sesuatu imbal lebih tinggi dibandingkan sesuatu yang bebas resiko kok. Masa tiba-tiba sesuatu yang bebas resiko yang kecil saat ini dikasih sekitar 12% sama-sama bebas resiko. Apa iya masuk akal dengan logika seperti itu? Ya. Logikanya nggak bisa begitu juga gitu ya Mas ya? Betul, jadi kita harus aware nih, betul kita mendapatkan sesuatu yang lebih gede dengan cara meminjamkan uang di peer-to-peer lending. Tapi juga kita harus tahu bahwa orang yang bagaimanapun juga resikonya menjadi lebih tinggi karena kita langsung bertemu. Bukan sekonyong-konyong, artinya adalah si penyelenggara peer-to-peer lending ini memiliki tanggung jawab atas kegagalan bayaran. Bukan loh. Ya. Ini karena bertemu. Misalnya gini, pernah nggak, Mas Ariel nggak tahu, pernah nggak memesan barang di marketplace? Emangnya ketika terjadi masalah dengan barangnya itu, marketplace-nya ngapain? Menengahi dong. Iya, pasti. Lah, ya pokoknya ya gimana nih tanggung jawabnya yang kiri. Oh ya gimana keputusan yang kanan gimana keputusan yang kiri. Akan begitu kan? Pokoknya tiba-tiba yang tengah, ya udah kamu nggak usah ribut, dua-duanya uangnya saya ganti, barangnya saya ganti. Saya sebagai penengah, bukan kan? Ya. Karena apa? Karena saya hanya tempat bertemu loh. Ya kan? Saya hanya menyediakan ring tinjunya saja. Kamu silakan bawa petarungmu masing-masing, kamu tinju di atas ini, selesai ya kamu pulang kan begitu ya? Ya, jadi memang benar ini menjadi suatu hal yang bagus karena menjadi lebih cepat, misalnya secara approval. Betul, tapi di samping itu kita perlu tahu ada risk di sini yang harus kita jadikan sebagai awareness bagi dua belah pihak, baik orang yang butuh duit, kamu akan bayar sesuatu karena lebih cepat, kamu akan mungkin lebih mahal. Kedua, bagi orang yang ingin meminjamkan, yes betul ini menghasilkan suatu return yang lebih tinggi. Tapi kamu harus tahu ya bahwa ini ada resikonya yang nggak bisa bilang, oh iya ini ditanggung 100%. Coba logika berpikir. Kalau semua orang yang minjam duit tahu diasuransikan 100%, dia nggak akan bayar pinjaman. Iya. Ya betul ya, karena tidak ada moral obligation yang tidak ada di situ gitu loh. Kita harus bisa sadar di bagian itu dulu deh. Gini Mas Ren, sorry saya potong sedikit. Kan kita bahas hari ini tentang P2P lending, investasi dan membantu sesama. Taruhlah membantu sesama karena memang itu ada term and condition tertentu yang menyebabkan uang itu bisa mengalir ke orang yang butuh gitu ya. Berarti di satu sisi ada sumbernya. Nah sumbernya ini kan berarti kan kalau bicara masalah investasi ada seorang investor yang mungkin dia punya uang berlebih atau dia mempercayakan uangnya kepada seorang untuk dikelola menjadi P2P lending. Nggak bisa, boleh. Hal itu nggak bisa. Berarti perorangan saja yang punya uang berlebih untuk menjadi pemilik P2P lending itu sendiri. Sorry. Pemilik peer-to-peer lending itu tidak boleh meminjamkan uang. Kalau dia meminjamkan uang, itu berarti dia seperti bank dong. Oke. Itu jadi menyalahi aturan. Di mana yang namanya peer-to-peer lending itu adalah benar-benar yang menengahi, menjadi platformnya, pemilik ring tinjunya. Pemilik marketplace-nya. Bukan dia ikut-ikutan untuk mendanai atau ikut-ikutan meminjam. Nggak boleh dong. Baik. Ini menjawab pertanyaan. Ini bahaya nih. Bisa dicopot tuh perizinan dari OJK-nya tuh. Nggak boleh. Ini menjawab pertanyaan di Bu Wulan ya. Apakah P2P lending itu bisa dimiliki atau tidak gitu? Jawabannya adalah tidak karena sebagai sebuah mediator saja ya Mas Ryan ya. Peer-to-peer lending, kalau Ibu Wulan mau bikin peer-to-peer lending, hari ini perizinannya lagi di moratorium. Tidak boleh ada perizinan baru. Kalau Bu Wulan mau punya peer-to-peer lending, nanti ketika dibuka lagi pendaftarannya mau bikin peer-to-peer lending sendiri boleh. Tapi ingat ya, ini hanya
penengah, bukan boleh mengambil posisi kiri atau kanan. Ya. Karena peer-to-peer loh, person to person. Artinya adalah dua belah pihak. Bukan yang tengah ini punya pinjaman sama yang satu lagi mau pinjaman, nggak begitu ceritanya ya. Oke. Nah, Mas, ini definisi investasinya tuh di mana, Mas, letaknya, Mas? Ya kalau saya lihat satu peer-to-peer lending, dia ada pinjaman-pinjaman. Oh, bunga 15, bunga 18, bunga 12, bunga 20, boleh 24. Nggak boleh, hari ini mungkin 22 yang ada diatur asosiasi ya. Saya mau minjamin, ya udah saya punya uang berapa? 1 juta, saya pinjaman kan yang 12%, 1 juta saya taruh 5%, ya boleh-boleh saja. Kalau begitu boleh-boleh saja. Baik. Jadi sebetulnya tidak seribet apa yang disangka sama banyak orang saat ini ya, Mas Ryan ya, bahwa P2P lending itu cukup membuat banyak sekali permasalahan dengan campur tangan satu pihak atau yang lainnya ya, Mas Ryan ya. Permasalahan yang muncul itu karena hari ini kan muncul yang namanya pinjol ilegal ya. Banyak sekali cerita orang-orang yang debt kolektornya garang-garang itu disebar-sebarkan. Itu ya satu karena tidak berizin dari OJK sehingga mereka itu melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak sesuai etika. Yang kedua ya memang ada peer-to-peer legal tapi nakal. Tapi itu sih sudah pasti barang nggak bentar lagi dicabut izinnya gitu. Dan terbukti merosot banyak ya, dari 180 sekarang cuma tinggal 100 lebih sedikit loh. Jadi sudah dilongsorkan hampir 70, ini berarti 70 ini nggak jelas. Iya. Itu kewenangan dari OJK sepenuhnya atau terkait dengan kementerian stakeholder lain, Mas? Dari OJK itu diminta pertama mengembalikan tanda daftar. Kalau sampai dicabut itu di blacklist. Lebih terhormat mengembalikan daripada dicabut. Kalau dicabut nggak boleh buka lagi besok-besok. Baik. Mas Ryan, kita ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Saya coba sebenarnya dari Samarinda sudah ada Pak Andika. Kalau Pak Andika bilang begini katanya, Mas, saya masih kurang bisa mengerti dan memahami tentang esensi dari P2P lending. Apakah pinjol itu juga termasuk P2P lending? Karena banyak yang bermasalah dengan cara mereka yang melakukan penagihan tidak dengan etika-etika yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya publik atau masyarakat umum ini bisa menentukan apakah pinjol atau, ini ada ataunya Mas ya, pinjol atau P2P lending yang bermanfaat dan memberikan kontribusi positif itu yang seperti apa cirinya? Oke. Kayaknya nggak cukup waktu Mas untuk bahas. Kita break sebentar ya. Tanggung. Terus. Tanggung. Nanti berhenti dulu sebelum kenyang. Nanti kita bahas lebih detail di sesi yang berikut. Oke, Mas Ryan, ini langsung menjawab pertanyaannya tadi Pak siapa tadi? Andri ya. Oke, ya. Gimana jadinya, Mas Ryan? Iya, baik. Jadi pertama ya, kalau kita bicara mengenai peer-to-peer lending, sebenarnya izinnya itu jadi satu antara peer-to-peer lending dengan pinjol yang hari ini kita kenal gitu ya. Dimana kalau yang namanya pinjaman online yang sifatnya lebih kepada konsumtif, lalu juga memang hanya kecil-kecil dan memang bisanya cuma 2 menit atau 5 menit bisa mendapatkan pinjaman gitu ya. Itu adalah yang namanya pinjaman online untuk konsumtif. Nah, izinnya itu di OJK sama, yaitu adalah kegiatan pinjam-meminjam berbasis elektronik. Makanya dia bisa melakukannya melalui aplikasi. Nah, paling gampang itu membedakan antara yang benar dan yang abal-abal adalah yang terdaftar dan diawasi OJK. Jadi silakan coba buka di website OJK terkait dengan kegiatan pinjam-meminjam ini. Lalu cek saja apakah aplikasinya, karena juga kita bisa lihat aplikasinya, plus juga dengan nama perusahaannya itu tercantum. Salah satunya kalau memang sudah tercantum di sana, lumayan kita berarti bisa merasa nyaman ya, aman lah boleh dibilang karena sudah mengikuti aturan dari OJK. Tapi apakah benar bahwa semuanya bisa mengikuti aturan? Nah, itu adalah hal yang case by case. Oleh karena itu, ketika kita menginstall sebuah aplikasi dari sebuah pinjaman online atau peer-to-peer lending, kalau memang ternyata basisnya adalah Android atau iOS, itu tidak boleh meminta akses kepada phone book, itu tidak boleh, hanya boleh jadi memang hanya disingkatnya sebagai camilan gitu ya, kamera, image dan location. Jadi lain daripada itu tidak boleh mengakses data-data, misalnya merekam pembicaraan, itu tidak boleh seperti itu. Tapi kan itu mungkin ketika kita mencoba untuk menyetujui P2P atau pinjol itu kan ada tulisan yang kecil-kecil banget tuh, tiba-tiba scroll setuju gitu, sehingga sepertinya dibuat untuk kita tidak
tidak mau membaca atau malas membaca, Mas Rian? Apakah memang ketentuan seperti itu, Mas Rian? Sebenarnya kalau dibilang bukan membela ya, tapi ya yang namanya syarat dan ketentuan itu kan panjang sekali. Betul. Banyak kan orang itu karena zamannya online itu tangan lebih cepat scroll dan oke dibandingkan sudah baca isinya. Jadi sebenarnya kalau tiba-tiba di okein itu kan secara nggak langsung ada kesadaran tangan kita yang mencet secara tidak sadar. Kesadaran yang tidak sadar ya sebenarnya salahmu gitu. Jadi ya itu nggak boleh dilakukan. Saya tadi harus menandatangani sesuatu terkait dengan visa perjalanan. Itu saya baca loh. Walaupun 10 lembar saya baca dulu. Terserah mau dia tunggu atau tidak. Kalau sampai ditegur, itu sih urusannya gitu ya. Tapi saya baca satu persatu. Memang harus sadar bahwa tanda tangan itu adalah bukti kita menyetujui. Betul. Memencet menyetujui artinya adalah suatu tanda bahwa kita ini menyetujui dalam dunia online. Jadi kita tidak bisa bablas-bablasan seperti itu. Itu adalah masalah buat kita di kemudian hari. Oke, karena ini berkaitan erat dengan kekuatan hukum ya, Mas Rian ya. Betul. Oke, Mas, kita bagi dua deh sekarang, Mas. Karena ini kan tema kita P2P lending, investasi dan membantu sama. Tadi dari investasi mungkin nanti kita bahas lagi. Sekarang dari membantu samanya. Apa kira-kira keuntungan yang bisa didapatkan, Mas, dari kata-kata membantu sama ketika orang sudah mempercayakan P2P lending sebagai sebuah bentuk solusi, Mas Rian? Ya pertama ya banyak orang yang mungkin tidak bankable. Artinya dia mungkin meminjam terlalu sedikit ke bank dan prosedurnya panjang. Sehingga dengan dia pergi ke peer-to-peer dan bisa hanya menggunakan aplikasi, di mana perlu kita akui bahwa yang namanya peer-to-peer itu termasuk bagian dari financial technology atau fintech, maka bisa membantu untuk menyelesaikan masalah mungkin kalau ternyata lagi butuh uang untuk bridging, ternyata kepepet sekali menggunakan peer-to-peer lending kan menjadi sesuatu yang membantu ya secara tidak langsung. Karena kecepatannya. Yang kedua, kecepatan dan kemudahan lah. Lalu bagian selanjutnya adalah bisa sebegitu mudahnya dari sudut pandang membicarakan mengenai bentuk pinjamannya. Apakah pinjaman harian, bulanan, mingguan. Yang mana mungkin tidak bisa dilakukan itu kalau kita pergi ke yang proper seperti bank. Kalau ternyata kita tidak bisa, kalau kita sedang tidak memiliki aset yang memiliki nilai, mungkin kita tidak bisa mengambil gadai di pegadaian. Artinya kan ini menjadi sesuatu yang membantu sekali ya di masyarakat kita. Ya kembali lagi kita harus tahu apakah kita butuh atau tidak. Banyak orang itu kan meminjam tapi tidak bisa menghitung dengan baik kemampuan bayar karena sudah hampir tenggelam nih. Kalau sudah hampir tenggelam, saya pokoknya asal pencet saja, asal duit itu saya terima hari ini. Nah, efek dari ilmu kepepet ini kadang-kadang malah jadi masalah buat kita karena kita jadi nggak sadar bahwa ternyata loh kok bunganya gede banget, kok saya ternyata bayarnya jadi berat. Iya, tapi kan kembali lagi ketika kita dalam keadaan kepepet, kita juga harus tahu bahwa kepepet itu harus ada perhitungannya. Kalau tidak ada perhitungannya, hari ini kita bisa nafas, besok kita mati digantung. Banyak orang yang hanya mencari jalan instan. Jadi ya nikmat sesaat tapi sengsara berkepanjangan. Bagaimana caranya nikmat hari ini tapi nikmat berkepanjangan dong. Jangan pilih yang nikmat sesaat tapi sengsara berkepanjangan. Itu kan pilihan yang sangat primitif ya kalau kita boleh bilang ya. Nggak boleh kita lakukan itu. Ya itu jadi bumerangnya di bagian itu. Oke, Mas, tapi kan kalau tadi Mas Rian sampaikan ada juga P2P yang secara legal itu terdaftar di OJK dan ada juga yang mungkin dalam kategori quote-unquote nakal gitu ya, yang tidak terdaftar tapi memberikan banyak sekali kemudahan. So, apa yang membedakan Mas di antara keduanya, Mas? Apakah dari sisi bunga yang terdaftar di OJK selain resmi itu bisa jauh lebih kecil atau juga tingkat toleransinya lebih tinggi atau bagaimana, Mas Rian? Kalau yang diperhitungkan pada saat ini di asosiasi fintech pendanaan ya, bahwa itu di level 22% pada saat ini per tahun. Nah, kalau kita perginya ke yang ilegal, jangan-jangan nanti shark loan. Jadi suatu pinjaman yang bunga pinjamannya tinggi sekali gitu ya. Dan satu tips yang paling penting ya, ketika kita itu mau pinjam, jangan kita baca dari nominal cicilannya. Tapi yang kita baca itu dari sudut pandang persentase. Jadi orang itu suka lihat, murah cicilan cuma 50.000. Iya, kamu yang namanya pinjamannya 100.000, kamu nyicil 50.000 tapi 6 kali, itu kan setara 3 kali lipat daripada nominal yang kamu pinjam. Artinya bunganya 200.000. 200.000 itu kan berarti bunganya 200%.
200% dipinjam dalam waktu 2 bulan kan berarti 1 bulan kamu bayar 100%. Itu kan jadi tinggi sekali gitu. Banyak orang yang terjebak, oh cicilannya mulai, coba deh, perhatikan deh kalau kita dapat penawaran. Yang perlu hati-hati itu kalau dia tidak mengatakan berapa bunganya, tapi yang dia keluarkan adalah jumlah cicilannya. Itu kadang-kadang kita bisa salah loh. Saya kemarin teman saya ya, dia bilang, wah sekarang enak ya, kita bisa pakai pay letter gitu ya. Itu ringan sekali. Betul, pay letter kan yang sudah terdaftar dan di OJK. Ringan sekali, ayo kita hitung-hitungan yuk. Begitu dihitung dia kaget loh, kok ternyata rada gede ya. Nah kan saya bilang, ini tetap benar, peraturannya tetap benar, tapi secara hitung-hitungan barang yang kamu beli jadi tidak cocok dengan apa yang kamu ambil. Nah, bukan artinya yang salah memberikan pinjaman, tapi sebenarnya kan kita diberikan fasilitas. Berarti kan kita juga harus cermat dong, apakah itu menjadi worth it atau tidak. Ya sama aja kita bilang, oh sekarang saya mau mengerjakan sesuatu hal. Saya nggak ngerti jahit, tapi saya mau ngejahit sendiri. Jadi nggak jadi. Tapi kalau ternyata jadinya 2 tahun, walaupun hemat, tapi kan jadi boros di waktu. Nah, artinya efektivitas dan efisiensi ketika kita melakukan sesuatu itu penting sekali, dan termasuk kegiatan pinjam-meminjam ini. Oke, baik. Tahan sebentar Mas Ren, kita bahas WhatsApp yang sudah masuk ya. Ini Pak Hidayat. Kalau Pak Hidayat Semarang bilang begini katanya Mas Ren. Mas Ren, ada satu kejadian di mana saya pernah meminjam ke P2P lending, atau mungkin juga entah apakah itu pinjol atau P2P lending katanya, dan kok aman-aman aja gitu ya Mas Ren. Dalam artian begitu mendekati hari pembayaran, seingat saya biasanya 3 hari sebelumnya itu sudah diingatkan. Dan saya pernah telat 2 hari. Karena memang duit belum masuk untuk bisa membayarkan cicilan. Dan tidak ada teguran apapun juga, sehingga saya penuh kesadaran di hari ketiga saya bayarkan. Nah kemudian di periode berikutnya, saya telat 1 hari, tidak ada lagi peringatan. Apakah ini ciri dari P2P lending atau dalam kurung Mas Ryan, pinjol yang sehat Mas Ryan, mengingat mungkin tidak adanya istilah ketegaan dalam penagihan? Oke. Ya, kalau etika dari penagihan tentunya dari peer-to-peer lending yang terdaftar dan diawasi OJK itu harus ada etika penagihannya, di mana yang disebut sebagai kredit lancar, kredit macet, dan juga gagal bayar itu disebut sebagai di atas 90 hari gitu ya. Nah jadi kalau misalnya baru terlambat 1-2 hari gitu ya, itu kan biasanya juga ada yang namanya pengingatan gitu ya, di mana pengingat untuk 1 minggu sebelumnya, 1 minggu setelahnya, dan juga mungkin ada denda keterlambatan. Sebenarnya selama dilakukan semuanya seperti itu dengan kesadaran, mestinya semua pihak akan baik-baik saja gitu ya. Dimana tadi kan bilang saya telat 1 hari 2 hari, tapi saya punya kesadaran saya melunasi. Nah, yang namanya pinjam yang benar ya memang harus begitu gitu. Kalau pinjam adalah terlambat, salah kita, ya sudah. Sama kejadiannya gitu, saya ada menggunakan kartu kredit. Lah, tapi kok nggak masuk notifikasinya. Jadi saya jadi seperti miss gitu ya. Dan saya terkena denda keterlambatan. Padahal nominal denda keterlambatan itu lebih besar daripada tagihan saya. Tapi karena memang salah saya, ya saya bayar. Ya memang harus ada satu gentleman gitu, bahwa ada kesalahan dari pihak kita, ya kita harus akui. Atau kalau memang kita terasa berat dan kita perlu yang namanya keringanan, hubungi. Ya itu adalah salah satu etika pinjam-meminjam yang baik dan benar, dan platformnya juga akan menjunjung tinggi hal seperti itu kok gitu. Oke, jadi sebetulnya ini berhubungan dengan kesadaran kita untuk bisa melakukan kewajiban ya Mas Ryan ya? Iya, hak dan kewajiban lah. Itu harus imbang ya. Artinya meminta kewajiban, pastinya meminta hak ada kewajiban gitu. Dan demikian sebaliknya. Pasti seperti itu. Baik. Kita break sebentar ya, Mas Ryan. Nanti kita sambung lagi di sesi terakhir, karena ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nanti kita maksimalkan agar pembahasan tentang P2P lending ini bisa lebih komprehensif. Kami akan segera kembali. Oke, kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert dengan tema P2P Lending, investasi dan membantu sesama. Ini saya langsung ke pertanyaan, boleh Mas Ryan ya? Boleh, siap. Di sesi terakhir ini dari Mbak Indah. Kalau Mbak Indah menanyakan begini, Mas Ryan mohon diberikan edukasi kepada smart listeners tentang apa dan bagaimana P2P Lending itu. Karena memang secara fakta ada yang masuk kategori kejam, ada yang biasa aja, dan bahkan juga ada yang sama sekali tidak mempedulikan tentang penagihannya, walaupun kadang-kadang itu sangat jarang sekali. Nah, sebetulnya pembuat kebijakan itu siapa? Apakah P2P lending sendiri atau di bawah regulasi dari OJK? Terima kasih.
Baik, di Otoritas Jasa Keuangan memberikan juga berkoordinasi dengan asosiasinya untuk bisa membuat ekosistem yang baik. Jadi tentunya pertama kepatuhan-kepatuhan itu harus ada code of conduct ya, biasanya dalam bahasa kerennya. Baik secara direktur dan komisaris, lalu juga pemegang saham, itu juga harus mengetahui dengan baik etika-etikanya, dan juga tentunya kepada seluruh jajarannya, mulai dari bagian penagihannya, itu juga harus ada juga customer service ya, bagian desk collection, itu juga ada secara etikanya. Nah, kalau bicara mengenai ada yang kejam, sebenarnya mungkin adalah bagaimana menerapkan suatu etika dalam penagihan ya. Biasanya kalau sifatnya yang konsumtif, yang sifatnya bukan basisnya adalah misalnya untuk pekerjaan, yang pinjaman-pinjaman yang sifatnya seperti pinjaman yang pinjaman cepat dan lain sebagainya seperti itu mungkin akan menjadi jauh lebih tegas. Kenapa? Karena basisnya itu adalah basisnya atas diri sendiri untuk meminjam. Namun kalau biasanya untuk yang namanya bisnis ya, misalnya juga untuk modal kerja dan lain sebagainya, itu tentunya kan ada dasar-dasar analisa yang jauh lebih komprehensif dong. Oh, ternyata bagaimana laporan keuangannya dan lain sebagainya yang harus diupload, kelayakannya, berapa banyak jumlah pesanan, omsetnya dan lain sebagainya. Dan adanya keterlambatan diakibatkan oleh pihak lain, ya itu biasanya jauh lebih komunikatif. Karena jadi sifatnya bukan perusahaan, tapi bukan hanya pribadi, tapi adalah perusahaan. Itu biasanya jelas lebih komunikasinya itu adalah B2B seperti itu. Nah, jadi kita juga harus tahu kita mau menempatkan diri di mana gitu. Kalau misalnya kita, yang inti dasarnya adalah selama setiap pihak itu memiliki tahu batas-batasnya, sebenarnya nggak jadi masalah. Tiba-tiba menjadi saling kenceng itu karena masing-masing itu tidak mau tahu. Misal sebagai seorang borrower, dia tiba-tiba merasa tidak mau membayar. Nah, ini kan sudah tidak cocok ya. Sudah terima duit tapi nggak mau bayar. Berarti kan ini ada sesuatu yang diambil tapi tidak mau dikembalikan. Betul. Nah, sama juga menjadi sebuah perusahaan peer-to-peer lending, yang mana sudah tahu bahwa posisi dasarnya itu adalah hanya mempertemukan. Nah, bagaimana caranya membuat pihak yang dipertemukan ini sama-sama tahu hak dan kewajiban masing-masing. Berarti kan harus ada awareness, harus ada edukasi, harus ada notifikasi yang baik dan komunikasi kepada dua belah pihak. Kamu ini minjam loh. Tahu ya kalau minjam harus pulangin. Nah, sama seperti Mas Daryl, sudah dibuatkan aturan-aturan mengenai terms and condition. Dibaca nggak? Gampang nggak untuk terbacanya? Itu kan menjadi tantangan bagi si penyelenggara untuk memastikan orang yang menerima informasi itu bisa baca. Betul loh? Nah, dari segi lendernya bagaimana? Sama, tantangan dari segi lendernya itu adalah, saya akan cari yang bunganya imbalnya tinggi. Saya nggak peduli, yang penting harus bisa dibayar. Pokoknya ada asuransinya. Asuransinya kalau perlu 200% kegagalannya. Ya, mau yang tinggi, yang sangat aman. Lah ya kok mikirnya pendek amat gitu. Ya, jadi kalau setiap pihak tahu dan mau mengkomunikasikan, karena pada akhirnya sebenarnya ketika terjadi kegagalan bayar, ini si peer-to-peer lending ini, si pinjol ini, kalau memang mempertemukan dua belah pihak, hak untuk keputusan selanjutnya itu jatuhnya kepada lender loh. Coba logika deh. Saya ini mempertemukan dua belah pihak. Yang satu ada masalah. Saya kan ini jalur komunikasi kan. Saya kan ketemu, lender, kamu tahu nggak dia ada masalah dan dia minta untuk keringanan. Menurut kamu gimana? Nah, di bagian ini sebenarnya tiba-tiba tidak mau tahu. Ya nggak tahu, saya kan taunya ini diawasi OJK loh. Yang diawasi OJK itu kan sistemnya, ketaatan cara tata kelolanya, bukan dijamin untuk tidak bisa rugi gitu. Karena kadang-kadang imajinasinya itu kelebihan. Gitu loh. Saya bukan bela peer-to-peer lending, bukan bela lender. Saya seorang lender loh. Saya juga sebagai pengelola peer-to-peer lending loh. Tapi saya nggak jadi borrower. Tapi karena apa? Karena memang pada saat ini posisinya saya memang punya kelebihan dana untuk saya investasikan. Dan saya melakukan itu pada peer-to-peer lending. Loh, peer-to-peer lending gimana nggak menarik? Bisa kasih 12%. Dikala bank itu BPR saja 6%. Untuk 1 tahun. Bahkan bisa yang 18% 1 tahun. Tapi kalau misalnya bilangnya 18% itu lebih tidak berisiko dibanding yang 12%, ya
Nggak masuk dong logikanya. Anda tahu dong, high risk, high gain. High risk, high reward. Ya, kita harus menempatkan diri lah gitu. Just in case yang 18% itu terjadi resiko lebih gede dibandingin 12%, ya harap sadar gitu ceritanya. Jadi idealnya sebetulnya antara P2P dan juga para peminjam sendiri atau mungkin juga pinjol dengan para pinjam itu seperti apa yang bagus ya Mas? Agar ya tadi satu pihak tidak dirugikan dan satu pihak tidak merasa diuntungkan. Ya, baik. Ini kita langsung lah ya, bagian ini udah kayak mau penutup ya. Sampai udah 5 menit ya penutup lah gitu ya. Udah 55 nih. Oke, pertama ya. Di sesi terakhir saya tanya buku ya. Ada nggak buku yang berhubungan dengan pembahasan ini? Nah, ini sayangnya untuk kali ini jawabannya nggak ada. Tapi kita nggak punya buku, tapi kita punya perusahaannya loh. Lebih serem. Ini promonya berat nih. Oke, baik. Begini. Iya. Pertama ya, kalau kita bicara mengenai peer-to-peer lending, kita harus tahu bahwa pasti akan ada selalu yang berupaya nakal. Oke, so bagi setiap pihak harus melakukan cross-check. Contoh, bagi seorang borrower itu tolong dipersentasekan. Jangan mulai dari cicilan mulai dari 25.000 ya, pinjam 25.000 kembaliin 25.000 2 kali bayar, Anda bunganya 100%. Jangan sampai seperti itu. Lihat persentasenya. Mana terms and condition-nya. Harus tahu apa yang disetujui. Ya, lalu lihat apakah terdaftar dan diawasi OJK. Lalu bagi penyelenggara, ya penyelenggara ini harus up to date. Saya pun tahu sekarang lagi ada pembicaraan mengenai PPN. Bagaimana kita bisa segera mengadop untuk semua pihak ini. Lalu setelah itu adalah bagaimana kehandalan sistemnya. Ketersediaan sistemnya harus baik. Lalu bagaimana dengan seorang lender? Ya lender juga harus tahu bagaimana memilih. Oh ternyata yang bunga besar pasti resiko lebih tinggi. Gak bisa dengan tutup mata, enggak ini bunga besar digaransi. Wah udah susah. Kalau udah ngomongnya tidak mungkin rugi tapi bunganya gede, kadang bingung mau jawab. Kenapa ya? Ya susah ya. Ya jadi orang ya jangan egois-egois amat lah. Ya, kita tahu pasti ada risiko di balik apapun. Mana mungkin yang berbunga 22% lebih aman dibandingkan yang 6%. Ya, jadi kalau 22% tiba-tiba gagal bayar, ya jangan kaget, jangan demo juga. Orang udah pasti tahu kok. Kenapa? Karena yang 6% ditanggung LPS, lembaga penjamin simpanan sampai dengan 2 miliar. Ya. Kalau di sini tidak seperti itu. Ini adalah pinjam-meminjam sama seperti Anda membeli barang di marketplace. Apakah selalu beli barang di marketplace tidak ada keluhan? Ada keluhan. Oh kok ukurannya yang satu 41, yang satu 45 ya? Loh kok ternyata barangnya ada rusak ya? Ada juga kejadian yang jual yang bermasalah. Ada juga pembeli yang bermasalah. Itu akan selalu ada. Jadi ya harus bisa tahu lah. Barang semakin murah, ada udang di balik kerupuk. Barang semakin mahal, pasti kualitasnya bagus. Oh batu ya? Nggak boleh kerupuk. Ganti sekarang. Sekarang udah batu, kalau dulu kerupuk. Karena udah buka puasa, boleh dong. Berarti nggak ada buku nih tentang hal ini nih? Tidak ada. Memang sebenarnya bagian... sebagai kalau misalnya bicara mengenai peer-to-peer lending ini sebenarnya kita membahas bagian dari fixed income loh. Karena apa? Karena peer-to-peer lending ini kan memberikan suatu imbal yang persentasenya disetahunkan nilainya berapa. Ya artinya kan kita bisa menggunakan pilihan ini kalau kita mau mendapatkan fixed return. Tapi ya kembali lagi kalau mau diadu sama obligasi retail negara ya pasti obligasi retail negara pasti lebih aman yang tanggungnya Republik Indonesia gitu ya. Karena ini ya peer to peer lending gitu. Pasti tapi ada trade off-nya, bunganya lebih gede, imbalnya lebih gede, bagi hasilnya lebih gede. Siap. Mas, ayo ambil konklusi 1 menit. Ya, baik buat semua smart listeners ya, bila Anda jangan bingung, peer to peer lending dan pinjol itu sama. Biasanya kalau peer to peer lending itu lebih kepada yang pinjamannya produktif. Kalau pinjol itu biasanya yang lebih pinjamannya konsumtif. Kalau yang pinjol itu biasanya bagi seorang lender bunganya akan dapat lebih gede, imbalnya lebih gede, bagi hasil lebih gede dan juga borrowernya. Kenapa? Ya kalau Anda mau KTA aja lebih gede daripada pinjaman modal kerja bunganya kan? Sudah pasti. Jadi yang konsumtif itu pasti lebih tinggi. Dan seorang borrower itu tolong ya itu jangan di-scroll, di-okein saja. Itu adalah suatu syarat yang harus Anda penuhi semua. Jadi baca saja perlahan-lahan, kagak ada time limit. 10 detik kalau kamu nggak pencet, batal kan nggak begitu. Baca dulu dengan baik, walaupun kecil pakai kacamata besar. Ya, kalau perlu ganti, jangan pakai handphone, pakai TV 50 inch. Jadi tahu itu syarat dan ketentuan seperti apa. Ini adalah pinjaman, bukan sumbangan. Jadi kalau namanya pinjaman dibayar. Kalau tidak mampu pinjam ya cari sumbangan. Atau minta sama orang gitu. Jadi ya saya harus strict ya, karena banyak terjadi kejadiannya adalah, oh saya ini kok bunganya gede, lo kan kamu pencet. Harus tahu gitu. Nah dari segi
Dari segi lender ya juga kita harus tahu ya, lender harus tahu para lender ini adalah meminjamkan direct kepada borrower. Jadi bukannya tanggung jawab peer-to-peer lending kalau Anda terjadi gagal bayar, tapi justru peer-to-peer lending nanya, lender, ini mau diapain? Nggak mau bayar nih. Kita sudah lakukan ini. Apakah mau dihentikan penagihannya? Sebenarnya kembali lagi kepada lender loh. Karena ini mempertemukan seperti itu. Kalau bingung, cari bukunya Mas Ryan tentang hal ini. Belum ada. Atau cari perusahaan saya boleh. Mas Ryan, thank you ya Wisdom Ultraman hari ini. Siap. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Siap. Dengan tema dan bahasa yang berbeda. Dan terima kasih untuk kalian semua. Kita ketemu lagi di pekan depan tentunya bersama dengan Mas Ryan Filbert. Saya dan Adam pamit undur diri. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.